Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang kerajaan Islam itu lebih dulu berdiri daripada kerajaan Majapahit. Nah, mengapa aku bilang seperti itu? Kerajaan Islam itu lebih dulu berdiri daripada Majapahit. Karena biasanya di sekolah-sekolah pasti kalian diajarkan sama guru sejarah itu periodisasinya. Sebenarnya benar periodisasinya itu praaksara, kemudian aksara. Di dalam aksara itu ada periodisasi Hindu-Buddha, terus Islam, terus kolonial, terus kemerdekaan Jepang sampai kontemporer. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa Islam itu masuk pada saat Hindu itu juga masih berjaya gitu. Tidak langsung Hindu itu tidak digunakan terus kemudian Islam masuk, tidak, tapi Hindu Buddha itu masih berjaya di Nusantara dan mempunyai akar budaya yang sangat kuat, terus kemudian Islam masuk. Nah, pada saat itu abad ke-7 itu Utsman bin Affan sudah melakukan atau menugaskan para duta-dutanya untuk berangkat menyebarkan agama Islam. Jadi agama Islam itu sudah masuk ke Nusantara itu abad ke-7. Nah, ini sesuai dengan bukuku yang aku tulis sendiri, buku tulisanku Kemegahan Peradaban Islam. Di dalamnya ada cerita tentang teori masuknya agama Islam ke Nusantara, bahwa menurut Ahmad Masyur Suryanegara, kerajaan Samudra Pasai itu lebih dulu berdiri daripada kerajaan Majapahit, karena kerajaan Samudra Pasai itu berdiri tahun 1275 dan kerajaan Majapahit itu berdiri tahun 1294. Tetapi memang kerajaan Majapahit itu akhirnya abad ke-13 mengalahkan kerajaan Samudra Pasai, dan beberapa penelitian itu memang Samudra Pasai itu runtuh karena Majapahit, tetapi kerajaan Islam Samudra Pasai itu lebih dulu daripada kerajaan Majapahit, seperti itu. Nah, yang disayangkan itu biasanya persepsinya siswa atau orang-orang itu bahwa Islam itu masuk setelah setelah Majapahit, padahal tidak seperti itu gitu. Nah, kenapa Islam bisa masuk abad ke-7 itu kan tadi dari Utsman bin Affan. Nah, kemudian di dalam buku ini juga saya tulis bahwasanya kenapa Islam sangat bisa pesat masuk ke Nusantara itu abad ke-15. Berarti kan ada berapa selang abad itu ya, mulai abad ke-7 sampai ke-15 kan berarti ada 8 abad ini Islam stagnan. Dan kenapa baru abad ke-15 itu Islam bisa berkembang dan bisa menjadi agama mayoritas pada saat itu, padahal Hindu itu sudah mengakar kuat di Nusantara, kemudian sudah punya tingkat kebudayaan tinggi. Jangan salah kalau bangsa Indonesia itu tingkat kebudayaan rendah, tapi bangsa Indonesia itu punya tingkat kebudayaan tinggi, sudah memeluk agama yang Hindu Buddha yang taat gitu. Terus kenapa Islam bisa masuk itu karena peran Wali Songo. Di dalam buku ini juga saya tulis bahwa Wali Songo itu berperan banyak dalam penyebaran proses agama Islam. Jadi agama Islam yang mulanya stagnan selama 8 abad akhirnya bisa masif dipeluk oleh semua kalangan mayoritas ya, termasuk mulanya itu orang-orang pesisir, kemudian orang-orang pedalaman. Jadi jangan dibayangkan kalau umpamanya agama Islam itu langsung eksis, itu enggak, tapi ada beberapa abad yang memang stagnan dan baru abad ke-15 itu maju dengan pesat karena peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, terus kemudian Wali Songo itu bagaimana caranya? Mereka pastinya teman-teman juga sudah tahu kalau Wali Songo itu menyebarkan Islam dengan cara yang damai. Orang Indonesia itu nggak bisa bicara kasar ya. Kalau orang Indonesia bicara kasar itu biasanya mereka akan melakukan suatu ngamuk gitu loh. Jadi kalau orang Indonesia atau termasuk orang Jawa itu disakiti, pasti mereka akan melakukan amuk. Jadi mereka sukanya ngamuk. Oke. Nah, Wali Songo itu melakukan beberapa jalur penyebaran
intinya mereka itu melakukan penyebarannya dengan cara pendekatan budaya, kemudian seni, kemudian pernikahan dan perdagangan. Jadi Wali Songo itu tidak hanya dakwah, ngaji, terus jadi ustadz kalau sekarang ya, tetapi Wali Songo juga seorang pedagang dan saudagar seperti itu. Beliau juga punya suatu pondok pesantren seperti Sunan Ampel, itu membuat suatu pondok pesantren yang itu terusannya dari Padepokan. Jadi pada masa Hindu itu ada istilah, kalau umpamanya kamu pingin jadi ngaji kitab sastra atau sastra Hindu, kamu harus mondok. Nah, pada waktu Islam itu datang, nama istilah pondoknya itu tetap jadi pondok pesantren santri. Yang mondok di situ namanya santri. Lah, santri itu bukan berasal dari bahasa Arab ya. Santri berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya sastri, yang artinya orang yang pandai membaca kitab sastra. Jadi dulu kan yang dibacakan kitab sastra dan sebagainya. Jadi Islam itu lebih pendekatannya lebih ke budaya ya, tidak langsung itu bid'ah, itu nggak boleh, zaman Nabi enggak. Tapi mereka Wali Songo ini berperan sangat, pendekatan persuasifnya sangat berpengaruh. Kemudian Wali Songo juga punya pendekatan yang banyak terhadap kayak tembang dolanan. Kemudian kalau kalian penasaran bisa beli buku ini, buku tulisan saya. Promosi ya. Harganya murah aja, 49.000. Sekarang masih pre-order, bisa DM ke saya. Jadi itu sekilas dari isi buku saya. Terima kasih.